Kalau kalian ingin layangannya itu agak sedikit lincah ya, kalian bisa kayak gini, ya, kayak gini. Jadi yang ininya agak pendek. Oke teman-teman, welcome back to my channel ya. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial cara bikin tali kama layangan seot ya. Jadi memang untuk layangan seot itu tidak asal-asalan cara bikin tali kamanya ya. Jadi setiap layangan itu punya tali kamanya masing-masing ya. Tali kama seot dengan tali kama seotnya, tali kama Sukhoi dengan tali kama Sukhoinya. Jadi tidak bisa tali kama Sukhoi dibikin seot atau tali kama seot dibikin Sukhoi, itu nggak bisa teman-teman. Oke, jadi kali ini saya akan berikan cara membuat tali kama seot yang benar ya. Nah, kemarin sempat ada yang bilang, "Bang, kenapa tali kama selalu di tengah?" Ya, memang saya suka bikin layangan Sukhoi seot ya, makanya selalu tali kamanya di tengah gini. Karena kenapa? Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa harus di tengah kalau layangan seot ya. Oke, teman-teman. Kita bolongin dulu. Nah, ini untuk layangan seot seperti ini ya. Ini layangan seot, teman-teman. Kenapa layangan seot? Jadi tenaganya itu tidak terlalu kencang, tidak terlalu besar, dan juga tidak tidak terlalu lembek ya teman-teman. Karena kan ini bukan layangan seot merosot ya. Kalau layangan seot merosot itu dia lembek banget sih. Nah, kalau ini layangan seot biasa teman-teman ya. Jadi tidak terlalu lembek. Oke, jadi cara pasang tali kamanya kayak gini teman-teman. Nah, seperti biasa kita bolongin di atas kayak gini. Tuh ya. Nah, kemudian untuk bikin bolong yang bawahnya itu jangan terlalu di bawah teman-teman ya, jangan terlalu di bawah, tapi sekitar kurang dari 1 jengkal ya. Ya mungkin paling panjang itu 1 jengkal teman-teman, tapi di sini saya mau menggunakan kurang dari 1 jengkal ya, sekitar segini nih ya. Atau patokannya itu lengkungan teman-teman. Nah, kayak gini, dikarenakan layangan seot itu punya lengkungan ekor yang agak ke tengah kayak gini. Jadi kalian lihat dulu nih lengkungannya sebelah mana teman-teman. Nah, kalau misalkan lengkungannya katakanlah di sini ya, lengkungannya di sini ya, nekuknya. Nah, tali kamanya di sini teman-teman, di pas lengkungan nekuknya teman-teman, kayak gini, tak kayak gitu ya, boleh. Nah, jadi untuk layangan seot teman-teman, kalian boleh di sini juga boleh teman-teman ya. Nah, kenapa Bang tali kama harus di tengah kayak gini? Itu memang setiap posisi tali kama ya, ikatan bawahnya ya, itu beda-beda posisi, itu beda-beda manuver teman-teman. Oke ya, jadi kayak gini ya tuh, kita ikat dulu teman-teman. Nah, untuk bagian bawahnya kalian ikat kenceng aja nggak apa-apa teman-teman, set kayak gini tuh ya. Oke, lanjut. Nah, untuk bagian tengahnya, bukan tengah, untuk bagian atasnya atau kepalanya itu jangan kalian kencengin ya. Nah, kayak gini, kalian kasih kendor aja. Kenapa? Karena biar sayapnya itu tidak tertahan teman-teman. Nah, kayak gini, kelihatan nggak? Jadi kalian bikin longgar aja kayak gini, jangan terlalu kencang ya. Karena kalau nanti terlalu kencang, itu sayapnya akan ketekan ya, jadi tidak bisa bergerak. Nah, kenapa? Nanti kalau tidak bisa bergerak, layangannya tidak akan lincah teman-teman. Kayak gitu ya, layangan seot layangan apapun juga kayak gitu biasa. Oke, nah teman-teman, untuk layangan seot kalian ikatannya kayak gini ya, di sini dan juga di sini, agak di tengah kayak gini ya, agak pendek, agak di tengah. Oke, untuk bagian talinya kayak gini tuh ya, untuk talinya kayak gini teman-teman tuh ya. Ini dari bawah kalian pasin ke atas ikatan kepala kayak gini. Nah, kemudian untuk yang ininya, yang atasnya itu kalian bebas ya, bebasnya kayak gini contoh ya. Nah, ini pasin di pas tali kepalanya, nah kayak gini. Oke, nah set. Kalau kalian ingin layangannya itu agak sedikit lincah ya, kalian bisa kayak gini ya, kayak gini. Jadi yang ininya agak pendek, yang ini agak pendek, itu layangannya akan lebih lincah. Tapi kekurangannya, layangannya dia akan ringan ya, ringan. Nah, tapi kalau kalian misalkan ingin layangannya agak sedikit gateng itu, jadi dia tidak terlalu lincah, tetapi dia layangannya lebih anteng di atas ya. Itu kalian yang atasnya ikatannya agak dipanjangin dikit. Nah, kayak gini. Nah, tetapi kekurangannya itu layangannya jadi agak sedikit berat ya teman-teman, agak sedikit berat ya. Apalagi layangannya itu tenaganya besar ya, itu bakalan berat banget kayak gini. Nah, ini tetap yang ini di sini kayak gini.
Nah teman-teman, akan saya jelaskan kenapa bolongnya harus di tengah untuk layangan seot. Karena kenapa? Karena biar layangannya itu nyeot teman-teman. Kalau kalian bolongin ininya ya, ikatannya di bawah, terus layangan seot, itu tidak akan nyeot teman-teman. Kenapa? Karena tarikannya ini di bawah. Jadi pokoknya tidak akan nyeot. Kalau nggak percaya coba aja teman, kayak gitu ya. Nah untuk tarikan di bawah, ikatannya ya, ikatan ini di bawah itu untuk layangan Sukhoi teman-teman. Karena kenapa? Karena memang layangan Sukhoi itu ciri khasnya lajunya cepat. Jadi biar lajunya itu dapat cepat kayak gitu ya, di sini nih kayak gitu. Makanya kalau layangan seot pasti rata-rata ikatannya di sini di tengah, gak bakalan di bawah kayak gitu ya. Tuh ini teman-teman. Kalau kalian mau agak ringan, agak lincah, kalian bisa ininya agak pendek yang atasnya. Kalau pengen agak anteng tapi agak sedikit berat, itu agak di bawah sedikit kayak gini. Nah kayak gitu teman-teman, ikat kayak gini. Nah kayak gini jadi deh tali kamah layangan seot. Kalau tali kamah layangan Sukhoi beda lagi, itu di bawah teman-teman. Gimana bang kalau misalkan layangan seot ikatannya di bawah kayak Sukhoi? Yang nggak bakalan nyeot, lajunya bakalan cepat kayak Sukhoi ya. Kalian bisa coba ya di rumah kalau kalian nggak percaya ya. Cara pasang tali kamah mudah banget. Jadi nggak salah-salan teman-teman ya, nggak salah-salan pakai tali kamah. Oke kayak gitu kira-kira teman-teman untuk cara bikin tali kamah layangan seot. Oke teman-teman, siapa lagi yang ingin bertanya tentang seputar layangan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Oke. Dan ini saya pakai kacamata. Keren nggak? Ini. Jadi ini kacamata yang memang kacamata ini kacamata biasa ya, bukan kacamata min plus ya, kacamata sport ya. Biar tidak silau ketika main layangan. Jadi kacamata ini dia akan menyesuaikan di setiap suhu ya. Kalau misalkan kalian pakai di ruangan kayak gini, ini biasa aja cerah ya. Tetapi kalau kalian pakai di luar yang udaranya panas, itu dia akan berubah ya, kacanya menjadi hitam. Jadi biar tidak silau kayak gitu ya. Dan ini juga ringan teman-teman, cocok lah pokoknya dipakai seharian kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu untuk konten kali ini ya, cara bikin tali kamah. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.